Baik, di sini ada indirect holding untuk father, son, dan grandson structure. Baik, di sini ada informasi untuk pop, son, dan toy. Bisa kita baca sendiri untuk separate earning untuk pop, son, dan toy yaitu 100, 50, dan 40, sedangkan dividennya 60, 30, dan 20. Nah, di sini pada buku son untuk jurnalnya yang pertama kita catat cash pada investment in toy senilai 14.000. Ini dapat dari mana? Yaitu dapat dari dividen yang dibagikan toy senilai 20.000. Kemudian karena Sun memiliki 70% saham di toy, maka kita kalikan saja 20.000 dengan 70%, maka hasilnya 14.000. Dan juga ada investment in toy pada income from toy senilai 28.000. Yaitu kita karena income separate income dari toy ini senilai 40.000 dan Sun memiliki saham senilai 70%, maka kita kalikan saja 40.000 kali 70% senilai 28.000. Kemudian pada buku pop, di sini cash pada investment untuk mencatat dividen senilai 24.000 dengan separate income dari Sun senilai 30.000 dan kepemilikan saham pop pada Sun senilai 80%. Kemudian ada mencatat investment in Sun pada income from Sun. Di sini ada income dari separate income 50.000 dan 28.000 dari dividen Sun. Maka kita catat 78.000 kali 80% mendapat 62.400. Kemudian di sini di atas ada untuk separate earning pop senilai 100.000. Kita tambahkan dengan pendapatan dari Sun dan juga pendapatan dari Toy. Masing-masing untuk pop untuk Sun 50.000 kali 80%, kemudian untuk Toy 40.000 kali 80% kali 70%. Maka untuk Pop's net income untuk controlling interest-nya yaitu 162.400. Kemudian kita juga menghitung eh, kemudian kita tambahkan separate earning dari masing-masing perusahaan yaitu Pop, Sun, dan Toy senilai 100, 50, dan 40, totalnya 190. Kemudian kita kurangkan dengan NCI, yaitu ada direct dari Pop ke Toy senilai 40.000 kali 30%, juga ada indirect dari Pop ke Toy senilai 40.000 kali 70 kali 20, dan juga ada direct dari Pop ke Sun senilai 50.000 kali 20%. Maka untuk hasilnya sendiri yaitu 190 kurangi 27.600. Kemudian di sini ada ringkasan dari semua perhitungan yang kita lakukan untuk controlling interest dari POP yaitu senilai 162.400. Kemudian untuk NCI dari Son dan Toy masing-masing 15.600 dan 12.000. Dari rangkuman perhitungan yang kita buat sebelumnya, maka kita susun jurnal untuk mengeliminasi NCI. Yang pertama ada NCI Son, NCI Share untuk Son dan Toy di sisi debit masing-masing senilai 15.600 dan 12.000. Itu kita dapat dari slide sebelumnya. Kemudian kita kreditkan dividen senilai 12.000. Itu kita dapat dari persentase NCI kita kalikan dengan dividen yang dibagikan. Jadi 20.000 kali 30% kita tambahkan dengan 30.000 kali 20%. Kemudian juga ada NCI untuk Son dan Toy di sisi kredit masing-masing senilai 9.600 dan juga 6.000. Itu kita dapat dari hasil yang kita dapat pada slide sebelumnya kita kurangkan dengan NCI-nya masing-masing 9.600 dan 6.000. Dari jurnal yang kita susun sebelumnya, maka kita bisa membuat kertas kerja konsolidasi untuk Pop, Son, dan Toy. Berikut kertas kerja konsolidasinya. Untuk yang selanjutnya ini penjelasan kepemilikan tidak langsung dan perhitungan alokasi laba. Jadi ini ada 3 perusahaan, ada PET, SAL, dan juga T Corporation. Jadi PET memiliki 70% saham
dari SAL dan 60% saham dari KAI. Nah, SAL juga memiliki 20 saham dari T juga. Jadi ini data investasinya menunjukkan nilai perolehan goodwill dan juga perubahan nilai investasi hingga akhir tahun 2017. Dan di sini ada fair value dan juga book value. Jadi kedua hal tersebut dikurangi menjadi goodwill dari 3 perusahaan. Lalu ada cost dan ditambah share investi tahun 2018. Dan ini juga ada perhitungan NCI-nya dari PET, SAL, dan juga di corporation. Dan ini metode ekuitas untuk aplikasi yang berutuh. Jadi penerapan metode ekuitas dari SAL PET atas investasinya di INVI dan juga SAL. Dan ini ada jumlahnya cash pada investment sebesar 2000 dan juga investment untuk T dan juga income dari T sebesar 4000. Lalu ada juga penyesuaian untuk laba yang belum direalisasi seperti laba dari penjualan tanah oleh PET ke SAL dan juga laba dari penjualan persediaan oleh SAL ke PET. Lalu untuk bagian bawah ini saldo investasi akhir tahun 2018 setelah penambahan laba ekuitas dan juga pengurangan dividen dari investment di SAL sebanyak 70% dan juga investment di UT sebanyak 60%. Lalu di sini adalah laporan keuangan dari konsolidasi PET Corporation dan juga anak perusahaannya, yaitu SAL dan juga T Corporation untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Jadi menyatukan laporan keuangan dari semuanya ketiganya tadi tinggal dimasukkan saja dari jurnal-jurnalnya dan juga mengeliminasi akun investasi dan juga pendapatan dari anak perusahaan, lalu menghitung juga NCI-nya atas bagian laba anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh PET. Jadi laba bersih konsolidasi sebesar 95,8 ribu dan total asetnya sebesar 969,2 ribu. Dan juga ini tersedia jurnal eliminasinya dan perhitungan NCI-nya. Jadi mengeliminasi laba antar perusahaan, penjualan dan juga persediaan, mengeliminasi investasi dan juga dividen antar entitas dan juga penyesuaian untuk NCI dan juga goodwill. Jadi pada tahun 31 Desember 2018, 30% kepemilikan minoritas di SAL dan 20% di T. Dikurangi dengan laba yang belum direalisasi dari transaksi antar perusahaan. Jadi total NCI-nya sebesar 123,2 ribu. Nah, selanjutnya ya ini ada types of mutual holding. Di sini ada dua ya. Yang pertama ya parent mutually owned, ya ini langsung dimiliki. Lalu connecting affiliate mutually owned. Nah, di sini ada contoh parent mutually owned. Di sini parent memiliki kepemilikan subsidiary 80% dari A dan konsolidasi entity memiliki 10% dari parent common stock treasury atau saham treasury. Lalu untuk yang kedua connection affiliates mutually owned, yakni parent memiliki 80% dari A dan 20% dari B. Nah, subsidiary A memiliki 40% dari B dan subsidiary B memiliki 20% dari A. Nah, selanjutnya yakni pendekatan untuk mutual holding ya teman-teman. Yang yakni ada dua pendekatan yang cukup umum. Yang pertama itu pendekatan secara saham treasury atau treasury stock approach, dan yang kedua conventional approach. Nah, ini nanti itu dijelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, yang pertama jika induk memiliki kendali atas anak dan anak memiliki saham atas induk. Nah, di sini itu bisa memilih salah satu, either treasury stock atau conventional approach. Nah, jika subsidiary stock
itu mutual health kayak seperti contoh yang mutual tadi itu hanya bisa menggunakan konvensional approach saja. Nah, seperti yang saya bahas tadi, ya, ini ada dua pendekatan. Yang pertama treasury stock dan konvensional stock. Nah, untuk metode stock treasury ini, yang pertama itu memperlakukan saham induk yang dimiliki bersama sebagai treasury saham. Lalu induk memiliki lebih sedikit saham yang beredar, dan yang ketiga saling ketergantungan, yang mana diasumsikan dihilangkan oleh perawatan stok treasury. Nah, yang kedua ya ini metode konvensional. Nah, metode konvensional ini memperlakukan saham sebagai as a retired, lalu induk memiliki lebih sedikit saham yang beredar, dan stimulansi set equation, dan yang terakhir sepenuhnya mengakui saling ketergantungan. Parent stock mutually held itu satu dari afiliasi lain yang memegang saham dari perusahaan induk treasury saham dengan menggunakan metode treasury saham dengan mengakui treasury stock pada biaya dari investasi subsidiari pada induk dengan mengurangi investasi pada subsidiari dengan metode konvensional dengan induk induk mengancam saham yang untuk dipensiunkan dengan mengurangi common stock dan menambah kas pada modal atau return earning dengan mengurangi investment pada subsidiari perbandingan. Keduanya menggunakan metode mengurangi dengan income dari subsidiari untuk induk dividen dibayarkan kepada subsidiari. Kemudian untuk metode hasil yang berbeda hasil dalam perbedaan yaitu akun equity dengan treasury stock, retired common stock, consolidation return earning, dan non-controlling interest. Lalu ini adalah consolidation under the equity method. Saya akan menjelaskan ini di work papernya PAM Corporation and Subsidiary Consolidation Work Paper for the year end Desember 31 2016, di mana itu pada laporan laba rugi yaitu di penjualannya itu dalam penjualan dari PAM itu 240.000 dan SAN 160.000 itu dijumlahkan menjadi 400.000. Lalu pada di investment income-nya itu PAM itu mencatat 52.308 dari investasinya di SAN itu dihilangkan dalam konsolidasi karena merupakan pendapatan antar perusahaan. Pada expense adalah yaitu gabungan PAM dan SAN adalah sebesar 240.000. Lalu pada NCI itu bagian laba milik pemegang saham 10% SAN yaitu 7.692. Ini tidak dihitung sebagai laba konsolidasi milik PAM. Jadi laba bersih yang dikendalikan itu sebesar 152.308. Lalu pada return earning statement-nya itu laba ditahan PAM awal tahun 360.000, laba ditahan SAN itu 200.000, dieliminasi karena sudah termasuk di investasi awal. Lalu pada laba bersih itu ditambahkan ke laba ditahan akhir tahun, yaitu laba konsolidasi 152.308 itu ditambah laba ditahan awal PAM menjadi laba ditahan air sebesar 512.308. Pada balance sheet itu terdapat other assets 960.000 milik PAM ditambah 520.000 milik SAN, jadi menjadi 1.480.000, di mana investasi PAM di SAN itu 90%, dicatat awalnya itu 452.308. Tapi dalam konsolidasi investasi ini tuh harus dieliminasi karena sudah mencerminkan kepemilikan dalam aset dan ekuitas SAN. Jadi NCI di PAM 10% menjadi 140.000. Lalu total aset penyesuaiannya itu 1.480.000. Lalu pada ekuitas dan liabilitas
Modal saham PAM 900.000 itu tidak berubah. Modal saham SAN 400.000 dieliminasi karena sekarang sudah milik PAM. Lalu laba ditahan konsolidasi akhir 512.308 itu kan dari yang dihitung sebelumnya tadi. Lalu pada NCI nilainya kan 10%, jadi 60.000 awalnya ditambah bagian laba 10%, jadi 692.000. Jadi itu dari book papernya. Lalu pada consolidation of subsequent years ini yaitu mencatat bagaimana spread earnings dan dividennya. Jadi tujuannya itu untuk menghitung laba bersih konsolidasi NCI. Jadi untuk konsolidasi itu kita tidak boleh menghitung dua kali pendapatan antar perusahaan. Jadi maka dari itu kita pakai rumus dengan eliminasi mutual income, di mana rumus dasarnya itu P, laba bersih dari konsolidasi PAM, S, laba bersih konsolidasi SAN. Lalu kita hitung, di mana langkah pertama itu substitusi seperti matematika, lalu mendapatkan hasil di mana P sebesar 210.989, lalu S itu 101.99. Jadi hasil perhitungannya itu laba bersih konsolidasi PAM 210.989 dikali 90%, hasilnya itu 189.890. Lalu NCI-nya itu 101.099 dikali 10% menjadi 10.110. Jadi total gabungan P ditambah S adalah 200.000. Lalu lalu ada jurnal eliminasi dan penyelesaiannya, di mana cash itu 36.000, investment di debit, investment insan di kredit 36.000 untuk menerima dividen dari SAN. Lalu yang kedua itu mengakui pendapatan investasi, investment insan 69.890, lalu di kreditnya income from SAN 69.890. Lalu pada yang ketiga itu ada eliminasi dividen antar entitas, di mana investment insannya itu 6.000 di debit, lalu di kreditnya ada dividen 6.000. Ini adalah worksheet konsolidasi untuk PAM Corporation dan anak perusahaannya SAN untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, 1 tahun setelah diakuisisi. Jadi ini tujuannya itu untuk menyusun laporan gabungan dari induk dan anak untuk menghapus pendapatan mutual income-nya, lalu dividen antar perusahaannya, lalu saldo investasi antar perusahaan dan NCI-nya. Di mana di laporan ini itu untuk menghapus pendapatan dari anak yaitu income from SAN 69.890, lalu menghapus dividen yang diterima dari anak atau intercompany dividend sebesar 6.000, lalu mengakui 10% NCI atas laba SAN sebesar 10.110. Lalu pada di return earnings-nya itu mengeliminasi seluruh return earnings anak, jadi hanya return earnings induk yang ditampilkan dalam laporan konsolidasinya aja. Lalu pada eliminasi saldo investasi, lalu pada balance sheet itu ada eliminasi saldo investasi induk di anak sebesar 492.198 rupiah dan menggantinya dengan proporsi aset neto anak perusahaan, termasuk untuk mengeliminasi saham sebesar 400.000, eliminasi saldo anak 306.000, dan pengakuan NCI. Lalu untuk perhitungan NCI-nya itu kan saldo tadi kan 101.99, jadi 10%-nya itu 10.110.000. Jadi awalnya itu 60.000 ditambah 10.110 rupiah
dikurangi dividen sebesar 6.000, jadi hasilnya itu 73.802. Lalu pada yang terakhir ini ada lanjutannya, di mana ini adalah penjelasan untuk yang sebelumnya. Jadi itu menentukan alokasi kenaikan aset bersih, retained earnings induk, dan NJI, di mana ya kayak tadi variabel yang digunakan itu P dan S. Lalu tujuan perhitungan ini tuh untuk mengalokasikan kenaikan total aset bersih sebesar 302.000 ke pump retained earnings sebesar 220 dikali 90%, hasilnya itu 288.198. Lalu pada NCI-nya itu 138.022 dikali 10%, yaitu hasilnya itu 13.802. Jadi di total itu menjadi 302. Jadi ini cocok dengan penambahan retained earnings yang dikonsolidasi yang ditunjukkan pada worksheet sebelumnya. Jadi untuk kesimpulannya itu pada saat akuisisi pump retained earnings itu disesuaikan turun dari 400.000 ke 360.000 karena adanya constructive retirement saham sebesar 10%. Lalu pada tambahannya itu 288.198 dari pertumbuhan net asset menjadi total akhir retained earnings menjadi yang hasilnya itu 648.198 rupiah. Lalu pada NCI interest design-nya itu pada awalnya kan 60.000 menjadi 73.822 ya di mana 802, di mana ini cocok dengan yang ditampilkan pada worksheet work paper yang 98 tadi.